Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nidin Ayuandira, NPM 260110170024, akan menjelaskan mengenai perencanaan, pengadaan, dan penyimpanan di apotek. Perencanaan kebutuhan obat itu sendiri merupakan proses kegiatan dalam pemilihan jenis, jumlah dan harga pembekalan farmasi yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran, dan untuk menghindari kekosongan obat dengan menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan. Metode perencanaan yang dapat digunakan terbagi menjadi 3, yaitu ada metode konsumsi, metode epidemiologi, dan metode kombinasi. Untuk metode konsumsi itu sendiri merupakan perhitungan kebutuhan yang didasarkan pada data real konsumsi obat periode yang lalu dengan berbagai penyesuaian dan koreksi, dengan rumus CT sama dengan CA dikali T plus SS dikurangi sisa stok. Dengan CT itu sendiri merupakan kebutuhan per periode waktu, CA itu kebutuhan rata-rata waktu dalam bulan, dan T lama kebutuhan dalam bulan atau tahun, dan SS merupakan safety stock. Untuk menghitung safety stock itu sendiri, yaitu sama dengan lead time dikali CA jumlah hari atau bulan. Lead time itu sendiri sama dengan waktu tunggu. Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam metode konsumsi yang pertama yaitu melakukan evaluasi. Ada evaluasi rasionalitas pola pengobatan periode yang lalu, evaluasi suplai obat periode lalu, evaluasi data stok, distribusi dan pengobatan obat periode yang lalu, dan pengamatan kecelakaan dan kehilangan obat. Yang kedua, estimasi jumlah kebutuhan obat periode mendatang dengan memperhatikan yang pertama, perubahan populasi cakupan pelayanan, perubahan pola morbiditas, dan perubahan fasilitas pelayanan. Yang ketiga, ada penerapan perhitungan, yaitu menetapkan periode konsumsi, perhitungan penggunaan tiap jenis obat periode lalu, dan melakukan koreksi terhadap kecelakaan dan kehilangan. Yang keempat, melakukan koreksi terhadap stock out, dan yang kelima atau yang terakhir, menghitung lead time untuk menentukan safety stock. Berikut merupakan contoh perhitungan metode konsumsi. Yang kedua ada metode epidemiologi. Metode epidemiologi ini didasarkan pada pola penyakit, data jumlah kunjungan, dan frekuensi penyakit dan standar pengobatan yang ada, yang dapat digunakan untuk mengetahui kebutuhan pembekalan kesehatan suatu populasi masyarakat tertentu yang dapat dilihat dari contohnya obat program KB dan obat program imunisasi, dan untuk memperkirakan kebutuhan obat atas dasar data epidemiologi dengan rumus CT sama dengan CE dikali T plus SS dikurangi sisa stok dengan keterangan yang sama seperti metode konsumsi yang dijelaskan sebelumnya, dan langkah-langkah yang sama juga seperti metode konsumsi. Berikut juga merupakan contoh perhitungan metode epidemiologi. Lalu yang terakhir ada metode kombinasi, yaitu kombinasi dari metode konsumsi dan epidemiologi. Gabungan perhitungan metode konsumsi dengan koreksi epidemiologi yang sudah dihitung dengan suatu prediksi, boleh presentasi kenaikan kasus atau analisa tren itu sendiri. Metode kombinasi ini digunakan untuk obat dan alat kesehatan yang terkadang fluktuatif, maka dapat menggunakan metode konsumsi dengan koreksi-koreksi pola penyakit, perubahan jenis atau jumlah tindakan, perubahan pola peresepan, dan perubahan kebijakan. Dengan rumus C kombinasi sama dengan CA plus CE dikali T plus SS dikurangi sisa stok dengan keterangan yang sama seperti metode epidemiologi dan metode konsumsi. Dan juga berikut merupakan contoh soal atau perhitungan dari metode konsumsi. Untuk metode analisis evaluasi yang dapat dilakukan dibagi menjadi 3, yaitu metode ABC, VEN, dan metode gabungan ABC dan VEN.
Analisis ABC adalah analisis yang mengidentifikasi jenis-jenis obat yang membutuhkan biaya atau anggaran terbanyak karena pemakaian atau harganya yang mahal dengan cara pengelompokan. Dan metode VEN ini metode yang berdasarkan obat yang digunakan untuk kondisi pasien yang kritis dan memerlukan reaksi obat yang cepat, dan obat yang digunakan untuk pasien dalam masa perawatan atau penyembuhan penyakit. Yang terakhir yaitu analisis kombinasi ABC dan VEN yang digunakan untuk menetapkan prioritas untuk pengadaan obat agar sesuai dengan anggaran yang tersedia dan kebutuhan terapi rumah sakit, di mana anggaran yang ada tidak selalu sesuai dengan kebutuhan. Metode ABC ini memiliki kelebihan dan kelemahan. Untuk kelebihannya itu, menyajikan informasi tentang biaya yang relevan dalam pengembalian keputusan manajemen, mampu mengidentifikasi dan menghilangkan non-value added activities atau kegiatan yang tidak memberikan kontribusi pada nilai akhir dari produk, mampu memberikan informasi yang tidak menguntungkan dari suatu lini produk, sehingga meningkatkan profitabilitas tanpa perlu meningkatkan harga produk. Ya, yang keempat, memberikan informasi biaya yang lebih akurat tentang biaya yang berdasarkan atas adanya suatu aktivitas. Dan yang terakhir, menyajikan laporan biaya-biaya yang lebih akurat dan lebih informatif. Untuk kekurangannya itu, yang pertama, pengeluaran dana dan waktu yang dikonsumsi pada activity-based costing system sangatlah mahal untuk dikembangkan maupun diimplementasikan. Yang kedua, metode pelaksanaan yang kompleks, memakan waktu yang lama dan mahal, belum lagi proses pengumpulan data dan entry data yang membutuhkan sumber daya yang cukup besar. Metode ABC sistem ini mengabaikan beberapa biaya dari analisisnya, yang meliputi biaya iklan, promosi, dan riset. Lalu yang terakhir, pengalokasian biaya yang praktis mungkin agak sulit dilakukan karena bisa jadi tidak ditemukan aktivitas yang menyebabkan biaya tersebut. Untuk metode VEN ini, yaitu analisis VEN merupakan analisa yang digunakan untuk menetapkan prioritas pengembalian obat serta menentukan tingkat stok yang aman dan harga penjualan. Untuk metode VEN ini dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu kelompok V, E, dan N. Untuk kelompok V ini, yaitu kelompok obat-obatan yang harus tersedia karena dipakai untuk tindakan penyelamatan hidup manusia atau untuk pengobatan penyakit yang menyebabkan kematian. Obat yang termasuk dalam kelompok ini antara lain yaitu life-saving drug, obat untuk pelayanan kesehatan dasar, dan obat untuk mengatasi penyakit-penyakit penyebab kematian terbesar. Untuk kelompok E yaitu kelompok obat-obatan esensial yang banyak digunakan dalam tindakan atau dipakai di seluruh unit rumah sakit. Biasanya merupakan obat yang bekerja secara kausal atau obat yang bekerja pada sumber penyebab penyakit. Yang terakhir ada kelompok N, yaitu merupakan obat-obatan dengan penunjang atau pelengkap, yaitu obat yang kerjanya ringan dan biasanya dipergunakan untuk menimbulkan kenyamanan atau untuk mengatasi keluhan yang ringan. Dengan kelebihan, yang pertama, stok yang ada akan tepat sasaran, mengurangi kemungkinan kekurangan stok, dapat meningkatkan pelayanan kefarmasian, dan mengatur modal serta pemasukan supaya tetap seimbang. Dan dengan kekurangan, harus memiliki supplier yang memang lancar dalam pengiriman barang dan rawan jika ada masalah pengadaan di hulu. Yang terakhir, untuk metode analisa yaitu metode ABCVEN. Jenis obat yang termasuk kategori A dalam analisis ABC adalah obat yang benar-benar diperlukan untuk menanggulangi penyakit terbanyak, dan obat tersebut statusnya harus E dan sebagian V dari analisis PEN. Sebaliknya, jika obat dengan status N harusnya masuk dalam kategori C. Metode kombinasi ini digunakan untuk menetapkan prioritas pengadaan obat di mana anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Metode kombinasi ini digunakan untuk melakukan pengurangan obat. Metode ABCVN ini sendiri memiliki kelebihan. Yang pertama, mengalokasikan dana dengan tepat, menghindari overstock, mengurangi biaya inventory, mengurangi kemungkinan rugi karena barang kadaluarsa, dan memiliki kekurangan yaitu perlu analisa yang lebih teliti. Untuk pengadaan,
Pengadaan adalah suatu kegiatan untuk memenuhi kebutuhan obat sesuai dengan kebutuhan operasional yang telah ditetapkan di dalam proses perencanaan yang tercantum dalam Permenkes 2014. Pengadaan obat ini memiliki 3 syarat penting yang harus dipenuhi, yaitu sesuai rencana, sesuai kemampuan, dan sistem atau cara pengadaan sesuai ketentuan. Dengan tujuan yang pertama, tersedianya obat dan pembekalan kesehatan dengan jenis dan jumlah yang cukup sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan. Yang kedua, mutu obat dan pembekalan kesehatan yang terjamin. Dan yang terakhir, obat dan pembekalan kesehatan dapat diperoleh pada saat yang diperlukan. Yang terakhir ada penyimpanan. Penyimpanan itu sendiri merupakan suatu kegiatan menyimpan atau memelihara dengan cara menempatkan obat yang diterima pada tempat yang dinilai aman dari pencurian serta dapat menjaga mutu obat. Sistem penyimpanan yang tepat dan baik akan menjadi salah satu faktor penentu mutu obat yang didistribusikan. Dengan tujuan yang pertama, persediaan aman dan tidak mudah hilang. Yang kedua, memudahkan pengawasan persediaan stok, khususnya bagi obat yang mempunyai waktu kadaluarsa dan obat dengan golongan psikotropika dan narkotika. Yang ketiga, memelihara mutu obat dan pembekalan farmasi yang lain. Dan yang terakhir, mempermudah dan mempercepat layanan, karena penyimpanan dilakukan menurut sistem tertentu. Berikut cara-cara sistem yang dapat dilakukan dalam penyimpanan. Yang pertama ada FIFO dan FEFO. FIFO itu sendiri merupakan first in first out, yang artinya barang yang datang lebih dulu yang dikeluarkan pertama. Biasanya penyimpanan obat dengan menggunakan sistem FIFO ini digunakan untuk menyimpan obat tanpa memperhatikan tanggal kadaluarsa. Lalu FEFO itu sendiri yaitu first expired first out, yang artinya barang yang lebih dahulu kadaluarsa yang akan dikeluarkan terlebih dahulu. Yang kedua, berdasarkan abjad. Penyimpanan obat berdasarkan abjad bertujuan untuk mempermudah pengambilan obat, dan untuk penyimpanan berdasarkan abjad ini harus berdasarkan bentuk sediaan. Misalnya, sediaan tablet. Kita urutkan dari huruf A, contohnya amoksisilin, B, betametason, dan C, ciproheptadin, dan seterusnya. Lalu, penggolongan berdasarkan generik dan non-generik. Obat generik dan non-generik dipisahkan dan disusun berdasarkan abjad dan berdasarkan bentuk sediaan. Hal tersebut untuk memudahkan pengambilan obat, baik yang generik maupun non-generik, terutama di era BPJS. Yang keempat, berdasarkan kelas terapi obat. Obat ini dikelompokkan berdasarkan khasiat atau indikasi obat tersebut. Misal, obat antibiotik digolongkan dengan antibiotik, analgetik, dan antipiretik juga digolongkan dengan analgetik dan antipiretik, dan lain sebagainya. Yang kelima, berdasarkan bentuk sediaan. Sebaiknya, obat yang mempunyai sistem kesamaan bentuk sediaan disimpan secara bersamaan di rak yang sama. Yang keenam, ada penyimpanan atau sistem berdasarkan stabilitas obat. Yang ketujuh, berdasarkan undang-undang. Obat-obat yang termasuk dalam psikotropika dan narkotika harus disusun dan disimpan secara terpisah dengan obat-obat yang lain, dikarenakan ada pelaporan khusus yang harus diserahkan ke Dinas Kesehatan setiap bulannya. Lalu yang kedelapan, ada obat yang memerlukan kewaspadaan tinggi atau high alert medication. Obat yang harus disimpan di tempat terpisah, akses terbatas, dan diberi tanda khusus. Misalnya, pada area penyimpanan ditandai dengan selotip berwarna merah dan diberi stiker high alert. Yang kesembilan, sifat bahan. Penyimpanan berdasarkan sifat bahan, misalnya dilakukan pada bahan berbahaya dan beracun atau B3. B3 ini harus disimpan di area terpisah dan diberi simbol sesuai klasifikasinya. Dan yang terakhir, narkotika. Obat narkotika adalah obat yang memerlukan penyimpanan khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Tujuannya agar untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan obat narkotika. Berikut yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.